Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah, dan persekutuan Roh Kudus sekiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Yang menjadi firman Tuhan dalam ibadah pertanggihan kita, tertulis dalam Injil Yohanes 6, ayat 24 hingga 35. Beginilah firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang dikisahkan pada khotbah minggu lalu, di mana Yesus melakukan mukjizat dengan mengubah 5 roti dan 2 ikan, dan bisa memberikan makan kepada 5.000 orang. Sehingga mereka merencanakan dan ingin menjadikan Yesus sebagai raja, tetapi Yesus menyingkir daripada mereka. Ketika orang banyak mendapati Yesus di seberang laut, mereka bertanya kepadanya, "Kapan ia tiba di sini?" Orang-orang begitu tertarik dan bahkan ingin mengangkatnya sebagai pemimpin. Maka mereka tidak habis pikir, tidak mengerti mengapa Yesus justru ingin menghindar. Oleh karena itulah mereka mencarinya. Kini mereka menemukannya di tempat lain. Seandainya kita berada di posisi Yesus, tentu akan ada kebanggaan tersendiri ketika orang mengeluh-ngeluhkan kita dan menganggap kita adalah satu-satunya orang yang layak untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi berbeda halnya dengan Yesus. Secara manusiawi, siapa di antara kita yang tidak menginginkan sosok seperti Yesus menjadi seorang pemimpin bagi kita, dengan anggapan bahwa Yesus bisa memberikan segala apa yang mereka butuhkan di dunia ini. Ketika sakit akan disembuhkan, ketika lapar akan dikenyangkan, dan lain sebagainya. Mereka hanya berorientasi pada diri mereka sendiri, tanpa mengetahui apa tujuan pengajaran, kuasa, dan kedatangan Yesus ke dunia ini. Orang banyak mencari Yesus hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi tidak mengenal pasti siapakah Yesus sesungguhnya. Ia tahu mengapa mereka datang. Mereka datang karena perut lapar mereka telah dipuaskan dengan makan roti, di mana Yesus di ayat-ayat sebelumnya memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, bukan karena mereka memahami Dia yang telah memberi makanan itu. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal."
Memang, kehidupan orang Yahudi pada zaman Yesus kebanyakan bekerja hanya sekedar untuk memperoleh makanan. Dalam hal ini, makanan orang Yahudi adalah roti. Namun roti itu tidak dapat memberikan kepuasan atau kenyang untuk selamanya. Makan roti saat ini dan akan lapar kembali. Ajaran Yesus ini menegur orang-orang banyak agar mereka tidak mencari Yesus hanya sekedar kebutuhan sesaat, tetapi mencari Yesus karena mereka benar-benar mengenal Yesus sebagai kehidupan yang kekal. Tidak kehidupan sesaat, namun kehidupan yang terus-menerus dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, manusia memang perlu makan untuk hidup, tetapi manusia tidak hidup hanya untuk makan. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar makan yang seharusnya dicapai oleh manusia. Pada saat iblis mencobainya untuk merubah batu menjadi roti, ia menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Yesus berkata kepada mereka, akulah roti hidup. Pernyataan itu sangat mengena bagi mereka. Mereka datang untuk mencari roti, tetapi roti yang ada di dalam pikiran orang banyak itu hanya dapat mengenyangkan untuk sesaat. Dan ini terbukti dari kehidupan yang kita jalani. Makanan yang kita makan hanya akan mengenyangkan kita hanya untuk sesaat, dan kemudian kita akan makan lagi, dan begitulah seterusnya. Tetapi ia datang untuk memberi roti hidup, sehingga mereka mendapat hidup yang kekal. Apa yang dimaksud dengan roti hidup itu? Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Roti hidup adalah diri Yesus Kristus sendiri, yaitu tubuhnya yang disalibkan di bukit Golgata untuk keselamatan dunia. Orang yang menerima roti hidup itu akan memiliki hidup yang kekal. Lalu, bagaimanakah cara menerima roti hidup itu? Caranya adalah percaya kepadanya. Percaya kepada Dia yang diutus Allah. Roti hidup itu diperoleh bukan dengan usaha atau perbuatan, tetapi dengan iman. Percaya dalam hal ini tidak hanya cukup percaya melalui mulut, akan tetapi percaya dalam hal ini menyerahkan diri secara total, mempercayai secara penuh tanpa ada keraguan-raguan akan kuasa dan firman-Nya. Setiap orang butuh bukti atau jaminan untuk mempercayai seseorang. Demikianlah orang banyak dalam nas ini mempertanyakan sebuah bukti atau jaminan agar mereka dapat mempercayai Yesus. Orang banyak itu memberikan gambaran kehidupan nenek moyang mereka ketika berjalan di padang gurun melalui mana yang mereka terima. Di ayat 31 ini mereka menggambarkan pemberian mana sebagai tanda bahwa Musa memiliki kuasa memberikan makanan kepada nenek moyang mereka di padang gurun itu. Maka Yesus mengganti pemahaman mereka di ayat 32, bahwa bukan Musa yang memberikan nenek moyang mereka mana, tetapi Allah. Roti yang dari Allah adalah roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Memang kita sering mempertanyakan kuasa, kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika hidup berjalan tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita, kita akan mengeluh dan mempertanyakan di mana kuasa dan kasih Allah itu. Dan sungguh sangat ironis ketika kita jarang mempertanyakan dan begitu saja percaya setiap informasi yang kita terima dari media sosial dan elektronik. Dan sementara di sisi yang lain tentang kuasa dan kasih Allah yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita dan yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab, kita sering mempertanyakan dan meragukannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, percaya adalah satu-satunya cara bagi kita untuk menerima roti kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Ingat dan imanilah bahwasannya roti hidup itulah yang memberikan kekuatan, yang memberikan pengharapan, yang memberikan keselamatan dan jaminan hidup kekal bagi kita yang sudah menerimanya. Dan roti itulah
yang akan mengenyangkan kita di dalam kehidupan kita, mengenyangkan kita yang lapar akan kebahagiaan, yang lapar akan sukacita, yang lapar akan penghiburan, yang lapar akan penyertaan, yang lapar akan pemeliharaan, yang lapar akan kekuatan, dan lain sebagainya. Karena di dalam Tuhan, di dalam roti itu, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, dalam menjalani hari-hari hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.